Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Citra Nintias, mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini, di minggu ketiga PPL Mandiri, saya akan membahas materi mengenai katalogisasi perpustakaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu definisi katalogisasi perpustakaan itu apa. Nah, yang pertama, katalogisasi berasal dari kata katalog yang berarti adalah sebuah daftar. Menurut Oxford Dictionary memberi ciri, katalog adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis. Misalnya, menurut abjad dan biasanya dibubuhi penjelasan singkat atau ciri yang menunjukkan kedudukannya. Katalog adalah presentasi ciri-ciri dari sebuah bahan pustaka atau dokumen, misalnya judul, pengarang, deskripsi fisik, subjek, dan lain-lain. Koleksi perpustakaan yang merupakan wakil ringkas bahan pustaka tersebut yang disusun secara sistematis. Katalog perpustakaan artinya daftar buku atau bahan lain yang terkumpul di suatu perpustakaan yang disusun menurut suatu susunan yang mudah dikenali, berisi keterangan dari buku dan disajikan dalam bentuk tertentu. Nah, definisi dari katalog itu, katalogisasi atau cataloging, kegiatan atau proses pembuatan wakil ringkas dari bahan pustaka atau dokumen, seperti buku, majalah, CD-ROM, mikrofilm, dan lain-lain. Istilah ini kadang-kadang juga meliputi klasifikasi bahan pustaka dan secara umum penyiapan bahan pustaka untuk digunakan pemustaka. Kadang-kadang digunakan juga disebut dengan istilah pengindeksan atau indexing. Yang ketiga, katalogisasi atau pengatalogan adalah proses pembuatan katalog di mana dalam katalog dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik secara fisik maupun isi intelektual seperti nama pengarang, judul buku, penerbit, dan subjek. Jadi, katalogisasi adalah proses pengambilan keputusan yang menuntut kemampuan menginterpretasikan dan menerapkan berbagai standar sehingga hal-hal penting dari bahan pustaka terekam menjadi katalog. Nah, katalogisasi perpustakaan pasti memiliki sebuah fungsi, yakni sebagai daftar inventaris bahan pustaka dari suatu atau kelompok perpustakaan, atau dan juga sebagai sarana temu kembali bahan pustaka. Katalogisasi pastinya juga memiliki tujuan, yakni untuk memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menemukan bahan pustaka yang telah diketahui judul atau pengarang atau subjeknya secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, untuk menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek-subjek yang berhubungan dan jenis atau bentuk literatur tertentu. Dan yang ketiga, memiliki tujuan untuk membantu dalam pemilihan bahan pustaka berdasarkan edisi dan karakternya, seperti sastra atau berdasarkan topik atau jumlah halaman. Nah, katalog pun memiliki bentuk. Yang pertama adalah bentuk katalog buku. Ada bentuk katalog kartu, katalog berkas, dan katalog komputer. Yakni memiliki penjelasan. Yang pertama ada katalog buku atau book katalog. Nah, katalog ini dapat diketik, dispensil, atau dicetak berbentuk buku yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas di mana terdapat uraian dari buku-buku perpustakaan tertentu. Katalog ini biasanya paling murah dan dapat dibuat banyak dan dapatlah dijual. Hanya kesukarannya dalam penambahan, pengurangan, dan perbaikan. Setiap kali katalog ini harus diperbarui supaya sesuai dengan keadaan. Nah, pasti memiliki keuntungan dan kerugiannya.
Keuntungannya dapat dibuat sesuai kebutuhan dan dapat diletakkan di berbagai tempat. Namun kerugiannya, apabila ada buku baru, tidak dapat dimasukkan pada data-datanya yang telah tercetak sebelumnya. Lalu, ada katalog bekas atau shift katalog. Bentuk dari katalog bekas ini berupa lembaran lepas dari kertas atau ukuran dengan 7,5 x 12,5 cm atau 10 x 15 cm. Berisi data-data katalog dan biasanya diikat atau dijepit menjadi satu dan pada bagian depan serta belakang dilindungi karton tebal. Bentuk ini praktis untuk perpustakaan sistem tertutup, karena yang mencari buku tidak berjejal di lemari katalog. Katalog berkas bisa diperbanyak dalam beberapa buku. Nah, keuntungannya adalah praktis dan pengguna tidak berdesakan. Namun kerugiannya, penyisipan data katalog baru harus membuka lagi pengikat atau penjepit dari katalog berkas tersebut. Selanjutnya, yakni katalog kartu atau card katalog. Di antara susunan-susunan kartu katalog tersebut diberi kartu penunjuk atau quick card sebagai penolong untuk mempermudah mencari kartu yang dimaksud. Kartu katalog ini paling praktis di dalam praktek karena mudah menambah, mengurangi, dan mengganti. Namun, untuk perpustakaan yang sifatnya tertutup, pemakaian stok ini kurang praktis karena pemakaian katalog akan berjejal di depan almari katalog. Katalog ini terbuat dari karton manila ukuran internasional dengan 7,5 x 12,5 cm. Di bagian tengah sebelah bawah diberi lubang. Gunanya untuk pengikat supaya tidak mudah lepas dari susunannya. Dalam penyimpanannya, kartu-kartu ini disusun di dalam laci dengan ukuran yang sesuai, di mana bagian luar dari laci diberi label atau tanda isi dari laci tersebut. Selanjutnya, laci ini akan disimpan di dalam almari katalog. Selanjutnya, yakni katalog komputer atau OPAK, Online Public Catalog, yakni koleksi perpustakaan terekam dan tersimpan dalam sebuah database. Database dapat diakses baik lokal, regional, maupun internasional. Bentuk katalog ini yang paling fleksibel dan paling modern dari katalog yang lain. Penambahan, penyusutan, atau perubahan terhadap entry dan pustaka dapat dilakukan setiap saat dan sangat cepat, dan hasilnya pun segera diketahui. Pemustaka dapat mengakses dengan menggunakan access point yang telah divariasikan. Katalog OPAK ini juga memiliki keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya, pada katalog OPAK, filling tidak diperlukan lagi. Database dapat diupdate secara otomatis atau remote. Tersedianya menu help dan cross reference dapat diproduksi dalam bentuk katalog lain. Dapat dihubungkan dengan database lain, misalnya Citiroom. Perubahan secara global dapat dilakukan juga. Namun, kelemahan dari OPAK yakni lebih sensitif terhadap spelling karena setiap kesalahan eja akan muncul yang tidak diinginkan, atau pengguna akan menjadi bingung dengan munculnya terlalu banyak bibliografi. Jadi, perlu adanya training bagi pemustaka dan tidak akan berfungsi jika listrik padam. Nah, jenis katalog berdasarkan bentuknya yakni ada 3. Yang pertama ada katalog pengarang, ada katalog judul, dan ada katalog subjek. Yang pertama yakni katalog pengarang, yang digunakan jika buku yang akan kita cari hanya diketahui nama pengarangnya, atau ingin mengetahui pengarang tertentu telah mengarang buku apa saja. Katalog pengarang disusun secara sistematis berdasarkan nama pengarang suatu karya di dalam kabinet katalog. Penulisan nama pengarang adalah dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama keluarga. Lalu katalog judul.
Katalog ini digunakan jika buku yang akan kita cari hanya diketahui judul bukunya saja, atau ingin mengetahui judul buku tertentu yang sama telah dikarang oleh pengarang mana saja. Katalog judul disusun secara sistematis berdasarkan judul dalam kabinet katalog. Melalui katalog judul dapat diketahui judul-judul buku yang sama yang dikarang oleh pengarang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah katalog subjek. Katalog ini digunakan bila kita ingin mengetahui berbagai buku yang membahas subjek yang sama. Biasanya sering digunakan dalam mengumpulkan bahan pustaka untuk kepentingan pembuatan penelitian, makalah, dan sebagainya yang membahas suatu subjek tertentu. Nah, melalui katalog subjek ini akan diketahui karya-karya yang dikarang oleh berbagai pengarang dengan judul yang berbeda-beda tetapi memiliki pokok bahasan yang sama. Itulah materi yang dapat saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.